Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Kita akan melanjutkan materi mengenai tema 4. Anak-anak, listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, kemudian komputer, dan telepon genggam, arus informasi menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Bagaimana proses menghasilkan energi listrik? Yuk kita pelajari bersama. Anak-anak, listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Misalkan pada slide-nya Bu Guru, itu adalah pembangkit listrik tenaga air. Berarti menggunakan sumber energi berupa air. Bagaimana proses menghasilkan energi listriknya? Yang pertama, ada air dari waduk atau sungai. Kalau pada slide itu ditunjukkan oleh nomor 1. Kemudian, air dari waduk atau sungai tersebut masuk melalui pintu 2, ya, melalui pintu 2 yang diatur oleh katup pengaman. Katup pengaman itu ditunjukkan oleh nomor 3. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Nah, tangki pengaman tekanan itu ditunjukkan oleh nomor 4. Ya. Kemudian air di dalam pipa pesat nomor 5. Pipa pesat itu nomor 5 ya. Mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin, ya. Turbin itu ditunjukkan oleh nomor 7 melalui katup pengatur tekanan nomor 6 untuk mendapatkan energi yang besar. Energi potensial air kemudian akan menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator yang ditunjukkan oleh nomor 8. Kemudian energi listrik dari generator diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer nomor 9. Ya. Selanjutnya, energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi nomor 10. Nah, sudah paham ya proses menghasilkan energi listrik? Jadi, Bu Guru ulangi sekali lagi. Air dari waduk ditunjukkan oleh nomor 1. Masuk melalui pintu yang ditunjukkan oleh nomor 2. Yang diatur oleh katup pengaman. Katup pengaman itu yang nomor 3. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Nomor 4, tangki pengatur pengaman. Tangki pengaman tekanan ini ditunjukkan oleh nomor 4. Kemudian air di dalam pipa pesat, ya, air di dalam pipa pesat itu nomor 5 mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin.
Turbin itu ditunjukkan oleh nomor 7 ya, melalui katup pengatur tekanan. Katup pengatur tekanan itu nomor 6 untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Selanjutnya, energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator yang ditunjukkan oleh nomor 8. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer nomor 9. Selanjutnya, energi listrik akan dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi yang ditunjukkan oleh nomor 10. Sudah jelas ya? Anak-anak, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin, disebut dengan PLTA, pembangkit listrik tenaga angin, atau panas bumi dan sumber energi lainnya. Tadi kita sudah mempelajari bagaimana cara energi listrik dihasilkan di PLTA. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui cara energi listrik tersebut dapat disalurkan hingga sampai ke masyarakat. Listrik yang dihasilkan oleh PLTA biasanya disalurkan ke rumah-rumah, gedung perkantoran, dan pabrik. Besarnya jumlah energi listrik yang disalurkan disesuaikan dengan kebutuhan. Perhatikan skema penyaluran energi listrik pada slide. Yang pertama, keterangan nomor 1, energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air atau PLTA siap disalurkan ke pabrik, gedung-gedung perkantoran, sekolah, dan rumah-rumah penduduk. Nomor 2, energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di saluran udara tegangan ekstra tinggi atau yang disingkat dengan SOTAP. Ulangi sekali lagi, energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara SOTAP atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Hal ini dikarenakan energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA memiliki tegangan yang cukup tinggi. Selanjutnya, untuk keterangan yang nomor 3, energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator. Transformator atau trafo merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Pada tahap 3 ini, energi listrik dinaikkan tegangannya. Ya, jadi yang nomor 3 ini energi listrik masuk ke dalam trafo. Yang mana trafo ini
berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Nah, dalam tahap 3 ini, energi listrik akan dinaikkan. Selanjutnya, untuk keterangan yang nomor 4, energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Ya, nomor 4 ini energi listriknya sudah disalurkan ke pabrik-pabrik. Karena pabrik biasanya membutuhkan energi listrik yang cukup besar untuk keperluan produksi. Kemudian di keterangan nomor 5, energi listrik masuk kembali ke dalam transformator atau trafo. Nah, untuk tahap 5 ini, trafo berfungsi untuk menurunkan tegangan supaya tidak terjadi kelebihan energi listrik saat akan disalurkan ke gedung perkantoran dan rumah-rumah. Guru ulangi sekali lagi, yang nomor 5 ini energi listrik masuk ke dalam trafo. Nah, trafo di nomor 5 ini berfungsi untuk menurunkan tegangan agar tidak terjadi kelebihan energi listrik saat akan disalurkan ke gedung perkantoran dan rumah-rumah. Yang terakhir, keterangan nomor 6, energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Nah, anak-anak, terkadang dalam menyalurkan energi listrik mengalami gangguan. Nah, gangguan tersebut mengakibatkan terputusnya penyaluran listrik ke tempat-tempat yang membutuhkan. Hal ini tentu sangat mengganggu aktivitas di dalam pabrik, perkantoran, dan rumah-rumah. Nah, pada slide selanjutnya kita akan pelajari penyebab terganggunya proses penyaluran listrik. Anak-anak, penyebab terganggunya proses penyaluran listrik dapat disebabkan oleh peristiwa alam seperti tersambar petir, kemudian gempa bumi yang mengakibatkan rusaknya salah satu komponen alat yang berhubungan penyaluran listrik. Kemudian bisa juga disebabkan karena angin kencang. Oleh karena itu, antisipasi yang dilakukan oleh tempat-tempat yang membutuhkan energi listrik dalam jumlah besar biasanya dilengkapi dengan pembangkit listrik cadangan yang dikhususkan untuk kebutuhan tempat tersebut. Saat ini, kebutuhan manusia terhadap listrik semakin meningkat. Setiap orang berhak untuk menggunakan listrik. Oleh karena itu, setiap orang juga mempunyai kewajiban dalam memanfaatkan listrik secara bijak. Kita mulai dengan hal-hal kecil. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghemat energi listrik. Misalkan, membatasi waktu menonton televisi. Yang kedua, mematikan kipas angin atau pendingin ruangan ketika udara sedang sejuk. Nomor 3, yaitu mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil. Nah, anak,
Kita membutuhkan lampu untuk penerangan saat ruangan dalam keadaan gelap. Ada 3 jenis lampu yang paling banyak beredar di lingkungan sekitar kita. Ada lampu pijar, ada lampu neon, dan ada lampu LED. Nah, dari ketiga lampu tersebut, lampu LED merupakan jenis lampu yang memiliki tingkat efisiensi listrik yang paling tinggi. Artinya, energi listrik yang digunakan jauh lebih hemat bila dibandingkan jenis-jenis lampu yang lainnya. Nah, seperti pada gambar di slide, itu merupakan lampu LED. Yang keempat adalah mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan. Dan masih banyak lagi cara-cara menghemat energi listrik yang bisa kalian lakukan. Penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat mengakibatkan habisnya pasokan listrik. Bahan bakar yang digunakan untuk energi listrik tidak dapat diperbarui, sehingga kita harus menghemat penggunaan listrik. Selain menghemat penggunaan listrik, kita dapat menggunakan sumber energi alternatif untuk menghasilkan energi listrik. Apa itu sumber energi alternatif? Energi alternatif disebut energi terbarukan, merupakan energi yang berasal dari alam. Anak-anak, energi alternatif juga lebih ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan sumber energi alternatif bebas polusi. Sumber energi alternatif yang ada di alam jumlahnya tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Nah, contoh dari sumber energi alternatif antara lain ada sinar matahari, ada arus air, ada angin, kemudian ada panas bumi, ada ombak laut, ada kotoran ternak, limbah pertanian. Anak-anak, tugas dari ini yaitu ada 4 soal. Nanti dikerjakan di buku tugas ya. Dan jangan lupa soalnya untuk ditulis. Tetap semangat ya. Anak-anak, demikianlah pembelajaran hari ini. Jika ada salah, mohon dimaafkan ya. Jangan lupa tugasnya untuk selalu dikerjakan tepat waktu, supaya tugasnya tidak semakin menumpuk dan tidak semakin berat. Nah, terima kasih, cukup sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.